Selamat pagi semua teman-teman. Pagi ini kita mau coba riding. Ini motornya. Dan saya akan sedikit cerita nanti mengenai motor ini ya. Oke. Selamat pagi teman-teman. Ya, saya udah lama nggak upload video ya. Biasanya saya upload video tentang otomotif, biasanya mobil, atau yang kedua tentang kesehatan. Cuman belakangan ini karena agendanya agak banyak, jadi nggak terlalu bisa sering upload video. Nah, kali ini saya mau coba jadi motovlogger nih. Jadi kalau teman-teman lihat kan banyak banget channel motovlog. Nah, ini saya sekarang sedang mengendarai CBR 250R. CBR 250R. Satu silinder, CBU Thailand, completely build up Thailand. Jadi benar-benar dirakit di sana, dibentuk di sana, desain di sana. Ketika sudah jadi baru dikirim ke Indonesia, diekspor. Salah satu negara yang mendapatkannya adalah Indonesia. Oke. Ceritanya mungkin lebih tepatnya alasan kenapa saya ngambil motor ini ya. Jadi kalau teman-teman melihat motor ini tuh tahun 2012. Sekarang tahun 2012. Jadi udah umurnya 10 tahun ya. Umurnya udah 10 tahun. Tapi jujur ini motor masih enak banget untuk dipakai. Ya. Buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi cari-cari motor buat tunggangan harian, dan mungkin pilihannya motor sport ya, motor laki selain motor matic gitu ya. Motor ini tuh bisa jadi pilihan kalian. Kenapa? Saya akan coba share pendapat pribadi saya. Jadi nanti silakan teman-teman berkomentar sendiri, memberikan pendapatnya sendiri seperti apa pendapatnya. Tapi oh iya, saya lupa belum pasang sarung tangan. Kita pasang sarung tangan dulu aja ya. Tunggu bentar ya. Jadi ini pendapat saya secara pribadi. Silahkan kalau teman-teman punya pendapat lain nggak apa-apa, namanya kita sharing ya.
kita sharing, kita berdiskusi, karena mungkin banyak teman-teman yang berpikir ya, maksudnya kalau mau ngambil CBR 250R ini seperti apa gitu ya. Saya memang belum lama pakai motor ini, benar-benar baru 1 minggu. Oke, kita lanjut. Nah, alasan yang pertama adalah motor ini irit. Nah, irit. Ini motor kelas 250 cc ya, meskipun dia cuma 1 silinder, tapi kita kan mau pakainya daily use ya, harian gitu. Jadi harian, siapa juga sih yang tahan tiap hari ngebut-ngebutan gitu ya. Tiap hari lari di atas 100 itu kan capek juga gitu. Sekuat-kuatnya orang, meskipun dia seorang pembalap gitu, ya pasti capek juga. Dan jalanan ibu kota itu bukan jalanan yang benar-benar kosong buat kita bisa speeding gitu, buat bisa kita coba top speed gitu, enggak. Jadi 250 cc meskipun cuma 1 silinder, menurut saya secara pribadi ya, silahkan teman-teman bisa berkomentar, punya pendapat sendiri, sudah cukup untuk dipakai harian. Jadi motor ini irit banget. Saya punya teman yang dia juga ikut di anggota klub CBR Depok. Itu dia bilang dia pernah touring ya, jalan-jalan gitu, dia isi full, dan itu bisa fullnya kan, motor ini tangkinya 13 liter ya, 13 liter. Dia dengan isi full tangki itu bisa menempuh jarak 400 km, 400-an kilometer. Artinya setelah dia hitung-hitung, katanya sih 1 liter motor ini tuh bisa menempuh jarak 35 kilo. Nah, itu kan irit banget ya teman-teman ya. Jadi ketika kita pakai motor ini, itu gengsinya kita dapat, kelasnya 250 cc, powernya ada, dan irit gitu. Jadi kita kalau mau pakai motor ini itu nggak terlalu mikir gitu ya, meskipun memang rata-rata orang bawa motor 250 cc ya nggak mungkin mikirin bensinnya juga gitu ya. Tapi dibandingkan dengan motor-motor di kelasnya, motor ini motor yang paling irit. Tuh, itu yang pertama. Jadi kita happy aja kalau mau pergi kemana aja, kita mau kemana itu rasanya happy menggunakan motor ini karena dia irit. Nah, itu poin pertama yang menurut saya poin kelebihan dari motor ini. Iritnya kenapa sih kok bisa irit? Ya karena dia cuma 1 silinder. Dia 1 silinder, jadi dia bisa memberikan efektivitas bahan bakar, efisiensi bahan bakar yang lebih baik daripada rival-rivalnya di kelasnya. Itu alasan yang pertama kenapa saya pilih CBR 250R CBU Thailand 1 silinder. Alasan yang kedua, meskipun motor ini 1 silinder, tapi torsinya gede teman-teman. Meskipun motor ini 1 silinder, tapi torsinya gede. Jadi motor ini tuh paling enak dipakai untuk stop and go di perkotaan. Saat kita sudah stop, terus kita mau jalan lagi, kita butuh power, motor ini ngisi dari bawah sampai menengah. Dan ini enak banget gitu. Apalagi untuk daerah perkotaan yang memang jalanannya ya seperti ini, macet, terus banyak lampu merahnya, banyak stopnya, terus jalan lagi. Nah, ini motor ini masih enak. Itu alasan yang kedua. Jadi
Memang kalau secara power dia bukan yang terbaik di kelasnya, bukan yang paling kencang gitu. Tapi ya itu balik lagi teman-teman, kita pakai motor, kita bawa motornya bukan untuk kenceng-kencengan juga kan tiap hari gitu. Ya mungkin ada yang suka speeding ya mungkin bukan ini pilihannya gitu. Tapi buat teman-teman yang suka, yang memang tujuannya untuk dipakai harian, ini tuh cocok banget gitu. Itu alasan yang kedua. Jadi jambakan motor ini torsinya tuh emang gede ya, gede banget, enak gitu rasanya. Alasan yang ketiga kenapa saya pilih motor ini, riding position. Posisi ridingnya teman-teman, motor ini tuh kategori motor sport bike touring. Jadi memang didesain DNA-nya bukan untuk DNA balap. Kalau teman-teman pengen DNA balap ya silakan pilih CBR yang terbaru yang 250 RR yang 2 silinder. Itu emang DNA-nya DNA balap. Jadi memang sport bike untuk balap. Tapi kalau motor ini dia lebih ke touring. Jadi didesain memang memiliki posisi riding yang ergonomis. Jadi teman-teman kalau touring pakai ini, teman-teman tuh nggak gampang ngerasa capek, nggak gampang ngerasa pegel. Jadi kalau dibandingin dengan yang sekelasnya ya, Ninja 250 RR Mono ya, ini tuh paling enak. Pertama dari posisi ridingnya nggak nyiksa. Terus antara yang bawa motor dengan yang dibonceng itu joknya itu nyambung, nggak misah. Jadi kalau buat yang dibonceng itu juga nggak terlalu ngerasa terpisah dengan pengemudinya gitu, dan nggak bikin was-was. Terus jarak antara pengemudi dengan yang dibonceng juga nggak terlalu jauh. Nah, jadi itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, alasan saya kenapa milih motor ini. Motor ini nih CBU Thailand, completely build up di Thailand. So, secara ya pasti otomatis kualitasnya jauh lebih bagus teman-teman. Mulai dari bahan plastiknya dia lebih tebal, warnanya dia lebih pekat. Itu alasan saya kenapa saya pilih motor ini. Nah, terus kalau teman-teman bingung, aduh spare partnya mahal nggak ya, atau aduh perawatannya mahal nggak ya, jujur saya memang baru pakai motor ini gitu, jadi belum bisa cerita banyak sama teman-teman. Cuman ketika saya kemarin servis di bengkel motorsport di BMS di Depok, dia udah sejak 2015 pakai motor CBR 250R. Jadi artinya udah hampir 7 tahun dia pakai motor itu. Dia bilang perawatannya nggak susah-susah amat. Yang penting rutin cek, rutin ganti oli, itu yang paling penting. Karena kendaraan itu teman-teman yang paling penting itu adalah mesinnya. Sama kayak kita beli motor, beli mobil. Kita beli mobil bekas, kita beli motor bekas, itu yang paling penting itu mesin. Mesinnya kering, nggak rembes, nggak bunyi klotok-klotok, itu masih enak dipakai. Kalau yang lainnya mah tinggal dipoles aja gitu, nggak usah bingung-bingung. Bodinya baret ya wajar, namanya juga bekas gitu. Cuman tinggal pinter-pinter kita pilih unitnya. Kalaupun baret ya jangan yang parah-parah amat gitu. Kalaupun ada part-part yang lain yang sudah harus diganti karena peremajaan gitu ya, karena faktor usia ya wajar gitu. Cuman ya kita juga harus pilih unitnya yang masih, kalaupun harus banyak pergantian ya jangan yang terlalu banyak part-part yang harus diganti. Itu guys, ngomong-ngomong ini motor ini kilometernya udah 40.000.
tepatnya 40.708 kalau teman-teman bisa lihat di sana. Lampu hijau. Sama saya suka suaranya ya, maksudnya suaranya itu gurih kalau menurut saya ya, gurih dan padat gitu. Jadi, dan saya termasuk orang yang tidak suka knalpot bising karena itu termasuk mengganggu kenyamanan bagi saya secara pribadi. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain, ya monggo silahkan. Cuma saya kurang suka sama knalpot. Kalaupun harus saya ganti dengan knalpot racing, wajib yang ada DB killer ya. Jadi yang buat knalpotnya itu nggak meraung-raung gitu. Karena saya nggak suka dengan knalpot yang, kecuali emang bunyinya bulat, terus nggak terlalu meraung-raung gitu ya, itu saya mau. Tapi kalau berisik, suaranya pecah, terus ketika engine brake letak, nah itu benar-benar nggak enak ya teman-teman. Dan mungkin secara, kalau kita pasang knalpot yang speknya memang jelek, apa ya, mungkin bakal berefek pada efisiensi bahan bakar, jauh lebih boros. Ya mungkin kalau knalpotnya speknya bagus, bisa nambah power motornya ya. Oke. Ini semua masih standar ting-ting ya, termasuk klakson belum diganti. Mungkin kalaupun mau ganti ya klaksonnya klakson mobil ya, bukan klakson ya, klakson mobil yang